ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, yang pertama-tama yang kami hormati Ustadz Dr. Sutaman Irfani, yang kedua teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk melaksanakan perkuliahan sesuai jadwal. Yang akan menjadi presenter pada siang hari ini yakni Ustadz Hambali dan Ustadz Muzamil. Cuman qadarullah Ustadz Muzamil sedang sakit, jadi insya Allah hari ini Ustadz Hambali saja yang melakukan sebagai presenter. Mungkin langsung saja nanti setelah presentasi dari Ustadz Hambali langsung dilakukan dengan sesi tanya jawab. Kemudian langsung selesai tanya jawab, nanti tambahan pencerahan dari Ustadz kita, Ustadz Sutaman. Dan untuk waktu presentasi tidak ngasih pencerahan. Pendengar setia dari Hambali ya. Ya, tayyib, syukran. Fadhal. Langsung saja waktu dan tempat kami berikan kepada Ustadz Hambali untuk mempresentasikan materinya. Silakan Ustadz. Baik Ustadz, syukran jazilan ala ta'wid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ustadi Dr. Sutaman al-Muhtaram wa al-asatidah az-zumala al-'azza. Alhamdulillah fi hadhihi al-fursah sa'ida naltaqi mujaddadan fi hadhihi al-muhadarah al-idarah al-manhajiyah. Wa fi hadhihi al-fursah sanuqaddim al-mawdu' an al-manhaj ad-dirasi fi ta'lim al-lughat al-arabiyyah fi al-jami'ah. Asta'dzin li al-musyarakah fi syashah. Kana al-mawdu' alladhi qadamahu Ustad Nur Ali am jiddan, summa nurakkiz nudif di Stebang Islam Syafruddin Prawira Negara. Wa fi hadhihi al-lafdhah ala idnikum bi tawdih fi lughatil Indonesia. Judulnya adalah Desain Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab Perguruan Tinggi di Stebang. Ya. Jadi variabelnya adalah setting tempatnya menggunakan ke kampus saya agar lebih spesifik ya dan fokus. Baik, langsung saja saya bacakan makalahnya. Ini abstraknya seperti ini. Kurikulum pembelajaran bahasa Arab di perguruan tinggi di program studi perbankan syariah Stebang mengikuti kurikulum institusi tersebut. Perguruan tinggi sebagaimana diamanahkan undang-undang diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten sebagaimana rumusan KKNI. Oleh karena itu, program studi perbankan syariah Stebang merumuskan kurikulumnya di samping berdasarkan rumusan KKNI juga berdasarkan analis kebutuhan dan lingkungan yang berbasis pada landasan filosofis, psikologis, masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta landasan ideologi dan politik. Kemudian dari rumusan tersebut akan dihasilkan berbagai standar kompetensi yang harus dikuasai agar mencerminkan lulusan yang kompeten sesuai kurikulum prodi ini. Lalu dari sekian kompetensi tersebut, prodi membebankan ke pembelajaran bahasa Arab untuk menguasai keterampilan bahasa Arab tertentu yang mendukung kompetensi lulusannya. Kurikulum bahasa Arab di program studi perbankan syariah didesain agar perbankan syariah Stebang didesain agar mahasiswa mampu menguasai unsur-unsur bahasa Arab
dan mampu menguasai unsur-unsur kemahiran bahasa Arab. Unsur-unsur kemahiran bahasa Arab yaitu mendengar, berbicara, membaca, dan menulis di bidang kehidupan sehari-hari dan muamalah ekonomi Islam. Pendahuluan, pemerintah Indonesia memberikan kebijakan desentralisasi peran perguruan tinggi yang diharapkan dapat menjawab permasalahan lokal. Meski demikian, operasionalnya tetap mengacu pada KKNI. Acuan kurikulum ini adalah suatu rujukan nasional yang untuk meningkatkan mutu daya saing bangsa Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Perpres nomor 8 tahun 2012 bahwa KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyertakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di beberapa sektor. Adapun teknis operasional standarnya diatur Permendikbud yang terbaru. Biasanya setiap tahun ada perubahan permen teknisnya tentang standar operasional pendidikan tinggi. Dalam kurikulum dapat didefinisikan sebagai rencana atau susunan dari unsur-unsur kurikulum. Desain kurikulum dapat didefinisikan sebagai rencana atau susunan dari unsur-unsur kurikulum yang terdiri atas tujuan, isi, pengalaman belajar, dan evaluasi. Kemudian untuk menyusun tujuan, yang mana unsur ini adalah unsur utama dalam pendidikan, harus memperhatikan landasan filosofis, landasan psikologis, masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, ideologi, dan politik. Kurikulum dipahami dengan beraneka makna. Ada yang maknai kurikulum sebagai hasil belajar, ada yang maknai kurikulum sebagai mata pelajaran, ada yang maknai sebagai konten. Bahkan ada yang maknainya sebagai perencanaan belajar. Karena hal ini karena definisi kurikulum yang sangat umum, yaitu merupakan arena pertandingan siswa untuk mencapai garis finish berupa tujuan pembelajaran. Ini dari Prof. Ainun. Dengan demikian, penyusunan kurikulum pada perguruan tinggi di samping mengacu pada perundangan negara, juga pada analisis kebutuhan dan lingkungannya, dengan mempertimbangkan landasan filosofis, psikologis, landasan masyarakat, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta landasan ideologi dan politik dalam rangka mencapai tujuan pendidikannya. Kurikulum harus senantiasa diperbarui mengingat perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Ya, dewasa ini penetrasi pembelajaran bahasa Arab semakin dalam, yaitu tidak hanya di sekolah Islam atau perguruan tinggi keislaman saja, tetapi di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan umum di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, dalam pengajarannya diperlukan metode khusus yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Karena tujuan pengajaran bahasa Arab adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi, menulis, dan membaca bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab di tingkat satuan pendidikan rendah berbeda dengan tingkat satuan pendidikan tinggi. Ini kekeliruan dalam penyusunan kurikulum bisa menjadi penyebab kegagalan pendidikan. Sebagaimana juga dikemukakan Izzuddin dan kawan-kawan bahwa pembelajaran bahasa Arab di tingkat menengah dan tinggi masih belum memenuhi harapan. Oleh karena itu perlu penyusunan kurikulum bahasa Arab yang tepat. Kurikulum pengajaran bahasa Arab perguruan tinggi di program studi selain bahasa Arab mengacu pada kerangka kurikulum perguruan tinggi terkait. Kemampuan dan kecakapan bahasa Arab apa yang diharapkan dari perguruan tinggi tersebut? Penelitian ini dilaksanakan di perguruan tinggi Sekolah Tinggi Ekonomi dan Perbankan Islam, program studi perbankan syariah. Oleh karena itu, perlu desain kurikulum pembelajaran bahasa Arab yang didesain untuk bahasa Arab perguruan tinggi dengan muatan khusus. Di samping ilmu kebahasa Araban dan kemahirannya, juga perlu muatan tentang ekonomi Islam. Karena
dalam ekonomi Islam ada beberapa istilah seperti mudharabah, ini sudah pernah disampaikan Ustazah Lilis juga. Muamalah, baitul mal, qard, infak, wakaf dan sebagainya. Semua kosakata ini adalah bahasa Arab yang harus dipahami maksud dan konteks pemakaiannya oleh para mahasiswa agar tidak ketinggalan zaman. Dengan demikian gengsi bahasa Arab terus berkembang ke arah positif yang modern karena bahasa Arab sudah menjadi bahasa pergaulan antar masyarakat, kaum terpelajar dan lain-lain. Selain itu bahasa Arab juga bukan lagi sebatas bahasa agama Islam ya, tetapi juga menjadi bahasa PBB sehingga bahasa Arab sudah dianggap sebagai bahasa komunikasi internasional di tahun 74. Dengan demikian, dalam rangka efektivitas pembelajaran bahasa Arab di perguruan tinggi, maka kurikulum pembelajaran bahasa Arab di setiap program studi pada perguruan tinggi untuk disusun kurikulumnya. Karena setiap program studi di perguruan tinggi memiliki karakteristik yang berbeda-beda atau kekhasannya masing-masing. Ya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis yang memberikan gambaran mengenai suatu gejala atau fenomena. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analisis dokumen dan perpustakaan dengan sumber data dan dokumen pemerintah yang mengatur tentang pendidikan tinggi, dokumen kampus terkait, dan buku-buku artikel, serta artikel yang berkaitan dengan desain kurikulum dan pembelajaran bahasa Arab di pendidikan tinggi. Ini kemudian masuk ke result, ini definisi pembelajaran bahasa Arabnya, yang prinsipnya adalah pembelajaran bahasa Arab adalah kegiatan yang melibatkan pikiran, pengalaman, sehingga menjadikan peserta didik mampu berbahasa Arab melalui kegiatan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis Arab yang diiringi dengan kemampuan kosakata dan bahasa dan tata bahasa yang baik dan benar. Ya, ini desain kurikulum bahasa Arab di Prodi Perbankan Syariah Stebang. Pertama, ini yang A ini adalah wilayahnya prodi ya atau kampus yang A ini. Jadi si kampus membuat capaian lulusan, ya capaian lulusan yang ditetapkan prodi ini ada 4 capaian. Ada CPL ya, capaian lulusannya jadi karakter atau lulusan yang akan dicetak oleh prodi di sini adalah 4 ini. Ya, ini maksudnya 1, 2, 3. Nomor 4 ini adalah mengiringi dari ketiga di atas itu. Karena di sini ada hafiz Qur'ani. Ya, setelah prodi perbankan syariah menentukan capaian lulusan, lalu menyusun capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, rumusan tersebut dijadikan sebagai landasan penyusunan kurikulum bahasa Arab. Nah, sekarang bahasa Arab ini yang dicapai oleh mahasiswa di bahasa Arabnya sendiri. Maksudnya kampus membebankan ada 7 ranah karena KKNI itu mirip seperti kurikulum menengah juga, ada berapa ranah, hanya di pendidikan tinggi lebih dirinci ya, ada pengetahuan di sini. Terus ada keterampilan khusus, ini keterampilan khususnya banyak banget, kemudian keterampilan umum. Ya, ini yang dibebankan prodi kepada mata kuliah bahasa Arab. Kemudian sampailah di capaian yang harus diikuti oleh mahasiswa, yang harus dicapai oleh mahasiswa, yaitu mampu melakukan demonstrasi bahasa Arab dasar dalam kehidupan sehari-hari dan mampu memahami bahasa Arab dalam kehidupan bermuamalah yang mencerminkan tutur bahasa yang santun, berbudaya Indonesia dan budaya Arab. Ya, rumusan ini itu di sintesa, yang merupakan sintesa dari tuntutan prodi yang seperti ini, yang kemudian akan berikan sumbangsih kompetensi lulusan prodi perbankan syariah di sini. Itu dari bahasa Arab ini gitu sumbangsih yang harus
dikuasai di bidang bahasa Arab oleh mahasiswa. Dari rumusan capaian pembelajaran bahasa Arab di atas, kemudian diturunkan ke subbab capaian pembelajaran, karena ini kan goal utamanya. Untuk mencapai goal ini kemudian disusun subbab yang apabila semua bab-bab itu dikuasai dengan baik, maka kompetensi ini akan tercapai. Ya, ini tema 1 perkenalan. Di perkenalan ini mahasiswa itu paling tidak ini kompetensi yang harus dikuasai. Mahasiswa mampu mengekspresikan secara lisan dan mampu menangkap informasi lisan dari kegiatan perkenalan. Ya, untuk menguasai ini, itu aktivitasnya atau materi yang akan diberikan ke mahasiswa adalah seperti ini. Kemahiran bahasanya, mampu mengungkap informasi diri, mendengar dengan judul perkenalan Ustadz dan mahasiswa. Ada materinya ya, ini materinya ada, kemudian mahasiswa melakukan aktivitas seperti ini. Mampu menangkap informasi dari kegiatan membaca dengan judul Ustadz Khalid Mahmud. Mampu berkenalan dan mampu mengisi form biodata. Unsur kebahasaannya bisa, nah ini simultan antara kemahiran bahasa dan unsur kebahasaan. Jadi unsur kebahasaannya adalah bisa menggunakan kosakata. Ini kosakatanya 20. Mampu memahami kata, bisa kata atau kalimat. Ya, yang pertama, terus bisa mengklasifikasikan jenis kata, bisa mengklasifikasi jenis kata benda, berdasarkan gender dan bilangan. Nah, ini semua kosakata dan tata bahasa ini diambil kosakatanya dari kegiatan ini. Sampai ke bawah ya. Ini pertama perkenalan, kemudian tema tentang keluarga, bisa mengekspresikan lisan dan mampu menangkap informasi lisan tentang keluarga dirinya dan keluarga temannya. Kemudian unsur kebahasaannya seperti semakin naik ya. Yang di atas itu memahami kata, yang di bawah ini sudah memahami kalimat, tapi kalimatnya kalimat verbal dulu. Kemudian kehidupan mahasiswa, ini juga masih ekspresi lisan dan menangkap informasi aktivitas dirinya dan temannya. Ini masih kompetensinya masih lisan ya. Kemudian di pekerjaan juga ini lain ya, ini kompetensinya mampu mengekspresikan secara tulisan kalau ini. Cara membuat CV yang benar dan mampu menangkap informasi teks CV seseorang. Oh, maaf. Habis. Kemudian di pasar, nah ini sudah tema muamalah ya, yang di atas ini tema kehidupan sehari-hari, di bawah ini sudah muamalah. Ini di pasar bagaimana cara mengekspresikan membeli barang-barang yang diinginkan. Jadi nanti bisa di role play kan, ada yang menjadi pemilik warung, kemudian ada yang membeli gitu. Nanti pas di kegiatan lisannya. Kemudian di sub 7 udah perjalanan haji dan umroh ya. Ini bagaimana kita bertemu dengan masyarakat internasional, ya tidak rugi saat bertemu dengan orang Arab atau orang Islam lainnya dengan berkomunikasi dengan bahasa Arab. Ini tema yang ke-6, ini ke-7, ini 6. Ke-7 atau G, ini di bank. Bank syariah ini maksudnya, itu memiliki produk-produk perbankan seperti investasi, zakat, dan wakaf. Ya, ini cukup memahami saja, ini mampu mengekspresikan secara lisan dan tulisan, lisan juga ya, dan tulisan, cara membuat akun tabungan di bank syariah, minimal itu, tapi nanti diberikan wawasan-wawasan tentang kosakata produk-produk perbankan syariah. Kemudian yang terakhir, ke sosial masyarakat, mahasiswa bisa memahami
umat atau bangsa Arab terkini ya di dunia, ada yang di Timur Tengahnya dan ada di Amerika, karena masyarakat Timur Tengah itu hobi berhijrah di dunia berbagai negara ya, ada yang ke Indonesia, ada yang ke Eropa. Nah, kali ini yang ditampilkan adalah yang tinggal di Amerika. Ya, kemudian setelah menyusun isi materi, kemudian membuat pengalaman pembelajaran bahasa Arab dan evaluasinya. Ya, setelah tujuan pembelajaran dan materi dirumuskan, selanjutnya adalah merancang bagaimana materi-materi ajar tersebut disampaikan dengan baik, dan dari distribusi sub capaian pembelajaran di atas diatur ke dalam 16 SKS, 16 pertemuan termasuk UTS UAS yang setiap pertemuan adalah 2 SKS. Artinya 100 menit tatap muka, 120 tugas terstruktur, 120 menit ya ini tugas mandiri, sehingga jika di total durasi per minggu adalah 5 jam 40 menit. Ini garis bawah Ustadz sekalian. Di sini di teman-teman saya perbankan syariah dosen itu kalau satu SKS mereka ngira 50 menit. Padahal satu SKS itu 170 menit ya, bukan 50 menit. Karena 50 menit itu kegiatan di kelasnya gitu. Sedangkan di luar kelas ada 120 menit gitu. Kalau 2 SKS artinya 100 menit di kelas, di luarnya 120 menit. Nah, itu harus dioptimalkan karena ini adalah jatah kita agar pembelajaran bahasa Arab optimal. Ya. Apalagi pembelajaran bahasa Arab di kampus yang menyediakan SKS-nya sedikit sekali. Dengan demikian, untuk menguasai sub-sub materi di atas, didesain pembelajaran yang efektif dan efisien yang memberi kesan mendalam agar mahasiswa memperoleh hasil belajar yang maksimal. Adapun pengalaman belajar yang didesain pada pembelajaran bahasa Arab di Prodi Perbankan Syariah Stebang adalah seperti berikut. Diskusi kelompok. Diskusi kelompok praktek berbahasa Arab pada tema-tema seperti distribusi sub CP di atas dapat dilakukan di kelas atau fitur Zoom jika jarak jauh. Tugas kelompok berbeda dengan diskusi kelompok. Tugas kelompok didesain untuk 1. Kesempatan berorganisasi tim, 2. Saling membantu dan meningkatkan untuk menyelesaikan tugas-tugas terstruktur. 3. Tugas mandiri. Ini tugas struktur dan tugas mandiri semuanya sudah dituangkan dalam buku teks dan LMS. 4. Diskusi umum. Diskusi umum dilakukan berdasarkan jadwal yang disediakan kampus, yaitu 100 menit dilakukan di kelas atau virtual Zoom meeting. Diskusi umum dibagi atas diskusi kelompok dan mendengarkan penjelasan instruktur dan diakhiri dengan tanya jawab. Ya, ini akan efektif karena sudah ada buku teks dan LMS itu. Jadi siswa diberikan waktu yang bebas di luar jam. Kalau ada masalah bisa dilampiaskan di diskusi umum ini ketika jam belajar bahasa Arab dilakukan. Blended learning ya. Dengan modus blended learning memungkinkan mahasiswa untuk mengakses pembelajaran kapanpun dan dimanapun selama terkoneksi internet. Semua perangkat pembelajaran diinput ke LMS berupa tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, rekaman pembelajaran, latihan harian, sampai UTS dan UAS. Buku modul digunakan sebagai backup atau alternatif jika ada mahasiswa yang kesulitan mengikuti pembelajaran menggunakan LMS karena komposisi dan kemampuan mahasiswa berbeda-beda dalam pemanfaatan jenis aplikasi platform IT tertentu. Evaluasi terdiri atas tugas-tugas terstruktur dan aktivitas tatap muka yang sudah disediakan pada modul dan atau LMS. Jenis tugas berupa soal tanya jawab pilihan ganda untuk jenis evaluasi kosakata dan kosakata, mendengar dan membaca. Dan tes wawancara pada tema tertentu untuk jenis evaluasi berbicara. Tes proyek nulisan seperti menulis surat, CV, lamaran, dan tes menerjemahkan untuk evaluasi menulis. UTS, UAS, dan UAS berbentuk pilihan ganda berupa tes mendengar, membaca, dan tata bahasa pada tema-tema yang sudah dipelajari.
Hasil dari seluruh kegiatan di atas yang terdiri dari kegiatan perkuliahan dan UAS kemudian diintegrasikan. Komposisi muatan evaluasi adalah 30% tugas mandiri, 30% tugas kelompok, dan 30% UTS UAS. Akhirnya di kesimpulan, kurikulum bahasa Arab di perguruan tinggi pada prodi non-bahasa Arab, maka asas penyusunannya di bawah payung kurikulum program studi terkait. Sedangkan kurikulum program studi asas penyusunannya di bawah payung kurikulum perguruan tinggi terkait yang berbasis KKNI. Oleh karena itu, dalam penyusunan tujuan, isi, pengalaman belajar, dan evaluasinya menyesuaikan pada kebutuhan prodi tersebut yang sudah menyesuaikan dengan rumusan KKNI. Capaian lulusan program studi perbankan syariah adalah 1. Praktisi perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah, 2. Asisten peneliti di bidang perbankan syariah, 3. Entrepreneur. 4 ini adalah mengiringi ya hafiz Quran, ketiga kompetensi di atas. Adapun capaian pembelajaran bahasa Arabnya sendiri adalah mampu melakukan demonstrasi bahasa Arab baik komunikasi maupun informasi dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan bermuamalah yang mencerminkan tutur bahasa yang santun berbasis budaya Indonesia dan Arab, yang CP ini akan beri andil mendukung profil lulusan. Umumnya pembelajaran bahasa Arab di prodi non bahasa Arab diberikan jumlah waktu yang sedikit karena memang pembelajaran bahasa Arab bukan inti utamanya. Meski demikian, keberadaannya bersifat wajib karena prodi perbankan syariah di samping statusnya di bawah naungan Kementerian Agama, juga perbankan yang berasas syariah yang mana bahasa Arab dan syariah tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, mata kuliah ini harus dioptimalkan yang tidak hanya mengantarkan mahasiswa mampu berbahasa Arab, tetapi juga menjadi mata kuliah yang mendukung ciri khas program studinya. Pada pendistribusian capaian pembelajaran dan isi materi tetap berpedoman pada capaian pembelajaran yang diinginkan program studi, yaitu tema harian dan tema muamalah. Pada dasarnya cukup sulit menyampaikan tuntutan capaian pembelajaran yang diharapkan prodi dengan waktu yang diberikan. Namun demikian dapat mengoptimalisasinya dengan pendekatan dan metode pembelajaran yang tepat. Dengan pendekatan dan metode yang berbasis pada student oriented sebagaimana diarahkan Kemendikbud, dan kegiatan pembelajaran dibantu dengan menggunakan teknologi internet berupa LMS yang mana mahasiswa dapat mengakses kapanpun, dan bagi dosen dapat memudahkan dalam melakukan verifikasi progres pembelajaran bahasa Arab mahasiswa. Dengan demikian, pembelajaran bahasa Arab di kampus non-prodi bahasa Arab dapat terlaksana dengan baik sesuai tujuan dan rencana yang ditetapkan. Baik Ustadz, syukran jazilan. Itu adalah presentasi dari kami. Ini adalah referensi rujukan yang kami jadikan sebagai landasan dalam penyusunan artikel ini. Akhirul kalam, syukran jazilan ala husni istima'ikum. Nukti li Ra'isul Jalsah Ustaz Huda. Syukran jazilan Ustaz. Syukran Ustadz atas penjelasannya tentang penjelasan yang luar biasa tentang artikel beliau, yakni desain kurikulum pembelajaran bahasa Arab perguruan tinggi di STEBANG Islam Mr. Syafruddin Prawira Negara. Tadi juga sudah disampaikan tentang desain apa aja desain pembelajaran apa saja yang sudah disampaikan oleh Ustadz Hambali, seperti diskusi kelompok, tugas kelompok, kemudian tugas mandiri, kemudian ada diskusi umum sama blended learning, dan terakhir ada evaluasi tadi desain yang dibuat beliau di STEBANG Islam ini. Dan kalau tidak salah baca tadi, Ana baca capaian pembelajarannya seperti yang ada di prodi ini, seperti menjadi entrepreneur, praktisi syariah, seperti itu ya Ustaz. Langsung saja kita lanjut ke sesi tanya jawab ataupun tambahan, sesi tanya jawab diskusi terkait artikel Ustadz Hambali, desain pembelajaran bahasa Arab di STEBANG Islam. Silakan kepada
teman-teman atau Bapak Ibu Ustadz Ustadzah semuanya, rekan-rekan Ustadz dan Ustadzah, jika ada yang ingin didiskusikan ataupun yang ingin ditanyakan terkait artikel beliau terkait desain pembelajaran bahasa Arab ataupun secara umum, monggo kami persilahkan. Ngajar. Taib, Ustadzah Lilis, ada yang ingin ditanyakan, monggo Ustadz, tafadhali. Syukran katsiran Ustadz Huda atas kesempatannya. Syukran katsiran ala Ustadz Hambali atas presentasinya yang saya rasa sangat luar biasa ya, memberikan masukan banyak. Karena kebetulan saya juga mengajar bahasa Arab di non-prodi bahasa Arab. Karena saya juga ingin mendalami terkait bagaimana pembelajaran bahasa Arab di prodi non-Arab itu kemarin kan Ustaz, agar lebih berkualitas. Hari ini kita mata kuliahnya adalah manajemen kurikulum pembelajaran bahasa Arab. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi sebenarnya sudah fokus dan dalam sekali ketika membahas tentang kurikulum pembelajaran bahasa Arab di STEBANG, perbankan syariah tadi. Cuma yang saya ingin lebih tahu bagaimana di dalam fungsi manajemen sendiri itu kan ada 3 ya. Yang pertama adalah planning, kedua actuating, ketiga evaluating gitu kan. Nah, tadi kalau saya mendengar tadi bahwa di planning sebenarnya sudah ada di situ ada keterlibatan di situ antara prodi gitu nggih dan universitas terkait karena ada hubungan antara bagaimana terkoneksinya namanya pembelajaran bahasa Arab dengan lulusan yang ingin dicapai di STEBANG. Yang ingin saya tanyakan bagaimana planning dari kurikulum itu sendiri secara utuh, kemudian siapa yang dilibatkan dan bagaimana itu prosesnya. Kalau tadi di pelaksanaannya kan sudah sangat detail gitu nih dalam kurikulum itu sendiri. Tetapi dalam evaluasi, kalau tadi saya lihat evaluasinya adalah evaluasi pembelajaran. Nah, berhubung kurikulum itu kan sering sekali berganti ya, seiring dengan perubahan zaman, kemudian dinamikanya kemajuan gitu. Nah, bagaimana evaluasi dari kurikulum di prodi bahasa Arab pada STEBANG di prodi perbankan syariah tersebut, itu evaluasinya seperti apa? Itu yang pertama, evaluasi kurikulumnya. Karena barangkali saya bisa untuk mentauladani atau bagaimana mengcopy seperti apa kami harus berinteraksi dengan pimpinan, kemudian rekan sejawat, kemudian pimpinan yang lebih tinggi yaitu universitas. Kemudian yang kedua, kalau saya lihat dalam pelaksanaan kurikulum tadi itu lebih banyak fungsi bahasa Arab itu adalah sebagai bahasa untuk berkomunikasi, karena di situ adalah bagaimana mahasiswa bisa mengekspresikan ketika dia berbicara dan mendengar. Kalau saya lihat komunikasinya adalah komunikasi verbal, di situ kayaknya atau saya kelewat tidak ada komunikasi secara tertulis diajarkan atau pengalaman belajar yang bisa dicapai oleh mahasiswa. Kemudian apakah di prodi bahasa Arab tidak berfungsi untuk menguasai ilmu-ilmu keagamaan atau ilmu-ilmu yang terkait dengan perbankan syariah. Misalkan kalau di prodi kami itu kan bagaimana supaya mahasiswa juga bisa menguasai tentang fikih muamalah, kemudian usul fikih, qawaidul fikih dan lain sebagainya. Mungkin itu saja. Barangkali ada pencerahan nanti dari Ustadz Hambali terkait hal tersebut. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan dari Ustadzah Lilis. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama ini langsung saja mungkin dijawab atau ada yang ingin ditanyakan lagi. Jika ada, kami persilahkan terlebih dahulu. Kita tampung soalnya. Kalau tidak ada, ya langsung kita bacakan jawabannya. Monggo Ustadz, mungkin ada Ustadz Arif, Ustadz Hadi, Ustadz Agung, Ustadz Ulja.
Sedikit Arif. Ustaz. Baik, monggo Syukran. Ustaz Arif. Waalaikumsalam insyaallah. Alhamdulillah jazakallah khair ala al-madah al-jamilah mumtazah. Sedikit Ustaz, tadi disebutkan ada di antara cara yang digunakan adalah metode blended learning ya. Kira-kira apa bedanya antara blended learning sama yang kemarin saya bahas kemarin hybrid ya, hybrid learning. Nah, kira-kira perbedaannya ditanya di mana antara blended learning dan hybrid learning, kayaknya mirip gitu ya. Jazakumullah khair Ustaz Hambali. Syukran. Iya, Ustadz Arif, terima kasih. Oke, langsung kita berpindah ke soal yang pertama dari Ustadzah Lilis. Ini Ustadz Hambali. Yang Anda pahami tadi, karena memang Ustadzah Lilis ini dari kampus yang sama, maksudnya bukan yang prodi bahasa Arab, tapi beliau di sekolah tinggi di prodi ekonomi. Jadi beliau mempertanyakan atau ingin mengambil dijadikan contoh nanti kalau beliau di prodinya. Tadi kalau tidak salah dalam manajemen kurikulum ada 3 pokok, planning dan sebagainya. Kemudian pertanyaan beliau, bagaimana evaluasi yang Ustadz Hambali lakukan, evaluasi kurikulum yang ada di Stebang Islam ini seperti apa Ustadz? Yang kedua tadi pertanyaannya dari Ustadz Lilis, fungsi bahasa yang jenengan sampaikan tadi di artikel itu masih dalam konteks untuk komunikasi secara verbal, tidak ada untuk komunikasi secara tulisan atau kitabahnya. Nah, apakah memang prodi itu hanya mengajarkan bahasa Arab untuk komunikasi itu saja tanpa mengajarkan untuk mendalami ilmu ekonomi untuk menuju ke arah sana? Mungkin seperti itu ya Ustaz Lilis. Monggo Ustaz Hambali, kami persilahkan. Ya, syukran jazilan ala hadhihi al-as'ilah allati qadamatha Ustadzah Lilis. Soal pertama, sebetulnya saya juga ada semacam ya perlu konfirmasi dari tulisan saya ini terkait evaluasi Ustadzah Lilis. Karena dalam manajemen itu kan yang terkenal adalah istilah POAK ya, atau planning, organizing, evaluating, dan controlling. Planningnya kan ini planningnya sebetulnya planning ini didokumentasikan oleh para pejabat yang kemudian dosen bahasa Arab mengadaptasi dari planning itu ya, apa keinginannya. Organizing-nya itu seperti itu, kemudian ketika dan actuating-nya juga sudah disusun dalam sumber belajar dan medianya. Nah, di controlling-nya atau evaluasinya memang ini evaluasi mikro. Evaluasi mikro itu dalam arti evaluasi yang dilakukan oleh dosen ya, oleh dosen bahasa Arab, dalam hal ini adalah saya gitu. Terkait dengan evaluasi makro itu dibebankan, atau evaluasi makro itu wilayahnya pejabat prodi ya, pejabat prodi. Jadi pembelajaran bahasa Arabnya diinginkan seperti apa oleh alumni atau masyarakat menuntut pembelajaran bahasa Arab seperti apa, itu nanti diserap oleh pejabat prodi yang kemudian dari evaluasi itu akan diturunkan lagi ke dosen bahasa Arab untuk merumuskannya dalam bentuk RPS. Nah, di RPS itu wilayahnya dosen bahasa Arab yang evaluasinya itu adalah evaluasi mikro dalam bentuk seperti tadi ya, ujian-ujian dan latihan-latihan yang menggunakan instrumen-instrumen latihan-latihan harian, UAS, dan UTS, dan pertemuan-pertemuan itu. Ya, seperti itu. Kemudian, apakah verbal?
Tidak sih, kita semuanya ya di ini tadi saya tunjukkan. Karena bahasa itu tidak untuk komunikasi verbal saja, tetapi memahami 4 kemahiran bahasa, ya, yaitu bisa menangkap informasi atau mendengar, bisa berbicara, bisa membaca, dan bisa menulis. Ya, seperti itu. Yang ini memang CP perkenalan ini diarahkan untuk bisa berbicara dan mendengar, ini sangat mudah. Tema keluarga juga sama, kapasitas komunikasi verbal dan kemampuan mendengar ya. Ini jangan sampai hanya kemampuan verbalnya aja tapi nggak bisa mendengar ya. Karena orang pengennya ngomong terus kan, tapi begitu mendengar tidak bisa. Nah, baru di tema tentang pekerjaan ini mengekspresikan secara tulisan, itu maksudnya. Dan mampu menangkap informasi teks. Ini kemampuannya adalah fokusnya pada kemampuan menulis, tapi sangat pragmatis sekali ya, bukan tulisan dalam bentuk ilmiah ya. Tapi sudah lumayan luar biasa kalau bisa menulis CV dengan baik ya dan benar. Karena ini sudah ada membuat form nih di sini di sini ya, ada kegiatan membuat form, mengisi formulir. Mahasiswa baru di atas ada kegiatannya. Jadi ketika di sini sudah powerful ya. Kemudian kegiatan di pasar juga ini di sini bukan hanya lisan di sini, lisan dan oh ya ini ke lisan ya, secara lisan dan membeli barang-barang. Di bank ini ya, di bank ini lisan dan tulisan ya, di sini. Jadi bagaimana cara dengan santun menghadapi nasabah gitu, nasabah Arab ya, atau kita menjadi nasabah yang ingin membuka akun di Timur Tengah seumpama ya, dan menulis di sini bagaimana cara menulis tulisan, mengisi form biodata lagi juga di sini minimalnya itu ya. Iya itu ya. Jadi kemudian di sini memahami. Nah ini hanya pemahaman, pemahaman teks ya. Jadi memang porsinya lebih banyak, mungkin 40% ke kegiatan bicara dan mendengar, karena dari kegiatan itulah gitu akan diperoleh banyak kosakata dan memupuk kepercayaan diri bahwa bahasa Arab itu kalau targetnya adalah pemahaman konteks itu jauh lebih mudah dari pemahaman teks sebetulnya gitu. Ya itu yang keagamaannya mana? Keagamaannya kita ada di bab haji ini ya. Mana? Dan sosial masyarakat juga ini tentang keagamaan juga. Jadi yang di sini ada fikih muamalah kita nggak belajar ya itu tergantung ini ya, tergantung kekhususan prodi yang diinginkan apa nih di bahasa Arab gitu. Sementara itu ya, tulis. Sementara itu jawaban saya. Ya kurang lebih seperti itu Sabda untuk Ustazah Lilis. Satu lagi pertanyaan dari Ustaz Taufik. Tapi sebelum berpindah ke pertanyaan Ustaz Taufik, apakah ada tanggapan dulu? Oke Ustaz, saya tadi kelewat untuk mahar kitabahnya. Berarti mahar kiroahnya
Maksudnya tidak dimasukkan dalam skill di situ Ustadz. Maharoh kiroahnya ada. Oh, memahami tadi itu ya. Ya, memahami itu ini seperti memahami masyarakat budaya dan terkini ini hanya pemahaman saja ini. Memahami teks ya, memahami teks saja, dan memahami teks ini dari pemahamannya dari teks ya. Ini ada banyak sekali nih yang memahami teks ya. Mana lagi ini mengekspresikan ya. Di atas ada lagi kayaknya ya. Ini memahami teks lagi nih, yaitu maksudnya kiroah. Afwan Ustadz, untuk evaluasi kurikulum itu berarti yang paling nggak yang dilibatkan itu selain dosen bahasa Arab yang secara makro nih, kemudian alumni lewat tracer studying ya, kemudian sama apa istilahnya ya, user ya, atau orang yang akan menerima mahasiswa kita gitu nggih, Ustadz. Ketika evaluasi kurikulum khususnya yang bahasa Arab, apakah juga tidak melibatkan dosen-dosen yang lain? Karena kalau pengalaman saya itu biasanya ketika raker itu para dosen itu memberikan masukan-masukan begitu ketika evaluasi dalam pembelajaran bahasa Arab, harusnya seperti ini, harusnya yang seperti ini gitu, karena mereka juga mata kuliahnya berkaitan dengan mata kuliah bahasa Arab begitu Ustaz. Ini hanya tanggapan sedikit. Syukron Ustaz atas informasi dan makalah yang luar biasa ini. Ya, apa Ustazah? Baik, terima kasih Ustaz Lilis dan terima kasih juga Ustaz Hambali atas jawabannya. Sepertinya ada tanggapan dari Ustaz Mulyadi ini. Ustaz Mulyadi, tanggapan atau pertanyaan ini Ustaz? Afwan. Tanggapan ya. Tambahan Oh, sedikit. tanggapan. Oke, monggo Ustaz, silakan. Syukran Ustaz Hambali. Makalah jamilah qayyimah insyaallah. Sekedar memastikan saja bahwa benar seperti Ustaz Hambali yang bilang bahwa ya, kurikulum pembelajaran bahasa Arab di PBA Qismu Ta'lim Lughah Arabiyah jauh berbeda dengan di kism-kism yang lain. Yang mana fokusnya juga berbeda. Ketika kita mengajarkan bahasa Arab di perbankan misalnya, ya fokusnya lebih ke prakteknya langsung. Tidak perlu terlalu banyak teori. Itu satu. Yang kedua, kalau dilihat dari tujuan pembelajaran bahasa Arab yang disampaikan oleh Ustaz Hambali di sini berkaitan dengan syariah. Yang kedua, dilatih untuk menjadi pengusaha dan lain-lain di ekonomi lah misalnya. Berarti di sini yang perlu ditekankan semua maharat itu penting. Maharat yang arba'ah itu semua harus masuk di situ. Kalau kita bilang masalah syariat, berarti syariat itu tidak lepas dari literatur kitab-kitab yang klasik, dan itu tidak bisa dipahami kecuali harus memiliki kualitas bahasa Arab yang bagus, khususnya berkaitan dengan pembicaraan yang masalah ekonomi, iktisad. Biasanya bahasanya itu lebih tinggi. Dan yang kedua perlu juga untuk dipahami seperti Ustaz Lilis yang bilang ada qawaid fiqhiyah di situ, ada usul fiqh di situ. Ketika ada suatu permasalahan yang baru, maka dibutuhkan di situ usul fiqh ataupun qawaid fiqhiyah. Maka justru maharoh qiraah di sini sangat dibutuhkan. Maharoh qiraah. Tapi Ustaz Hambali tadi sudah menyebutkan bahwa di situ juga ada maharoh qiraahnya. Dan untuk membangun komunikasi dengan orang-orang luar agar ekonominya lebih hidup, maka butuh di sini maharoh untuk tawasul, dan maharoh tawasul di sini adalah maharoh kalam dan maharoh istima'. Kemudian ketika sudah memiliki ilmu, sudah bisa tawasul, ingin mensyiarkan apa yang ada di dalam kita, maka di situ butuh maharoh kitabah. Kita sebarkan ilmu-ilmu yang ada berkaitan dengan ekonomi. Barakallahu fikum. Syukran. Assalamualaikum. Tayyib, syukron Ustaz Mulyadi. Mungkin ada tanggapan dari Ustaz Hambali? Syukran jazilan. Sebetulnya Ustaz Mulyadi ada al-idhafah al-qayyimah
sebetulnya sih kuliah bahasa Arab yang ada di prodi ini masih basic, tapi dari basic ini diharapkan bisa meluncur ya, seperti satelit gitu-gitu. Jadi dibekali berbagai tema yang bisa siswa itu mandiri dengan bahasa Arab gitu. Apakah literaturnya, apakah komunikasinya. Makanya kan misalkan mata kuliah usul fikih, ada maqasid syariah juga. Itu ada mata kuliah sendiri gitu. Ada mata kuliah sendiri gitu Ustaz Lilis. Jadi kita di sini bahasa Arab itu yang sifatnya pembekalan yang sifatnya bisa memberikan andil sana sini gitu Ustaz dan Ustaz sekalian. Ya, prinsipnya adalah memberikan basic kebahasaan, basic kebahasaan, kemudian basic kemahiran ya, dan itu basic tadi itu kebahasaan dan kemahiran tadi tema-temanya adalah tema-tema lingkungan dan muamalah ya, seperti itu, yang kemudian bisa meluncur setelah belajar dari sini, itu bisa meluncur, bisa mandiri, bisa memahami literatur yang lain gitu, yang berbahasa Arab. Ya tentunya mereka harus dari bekal ini ya mereka harus mendalami lagi gitu pembelajaran bahasa Arab yang praktisnya itu ya. Kemudian itu Ustaz Huda tambahan sedikit. Ya. Baik, terima kasih Ustaz Hambali. Langsung kita, karena kami rasa sudah cukup, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Ustadz Arif Taufik. Pertanyaannya tadi, apa sih bedanya? Nah, apa bedanya? Tadi Ustadz Hambali menyampaikan blended learning, dan apa yang Ustadz Arif sampaikan minggu lalu, hybrid learning. Apa bedanya? Kalau mobil hybrid kan jelas pakai bensin sama listrik nih. Kalau blended, apalagi nih Ustadz? Nah, mohon penjelasannya. Ini Ustadz. Iya, Ustaz. Syukran. Syukran ala hadha soal Ustaz Arif, hybrid dan blended. Memang ini definisinya suka overlapping Ustaz Arif. Tapi di lapangan, tapi kalau mobil hybrid saya nggak ngerti tuh Ustaz. Di lapangan itu ketika corona itu hybrid Ustaz Arif, ketika corona. Bukan blended ya. Jadi saya tuh mendalami gitu pembelajaran online ini dari tahun 2018. Memang tidak pas kalau dikatakan blended tuh waktu corona itu. Maksudnya ketika corona ada yang menggunakan blended, ada yang menggunakan hybrid. Sekolah-sekolah yang tidak biasa menggunakan IT ketika corona itu umumnya hybrid. Karena tatap muka online-nya itu tazamun alias sinkronus ya, sinkronus itu hybrid Ustaz. Jadi hybrid itu cita-citanya ada siswa sedikit di kelas ya, misalkan siswanya berjumlah 40, ya udah seperempatnya aja. Jadi 10 orang di kelas, sisanya di rumah. Di rumah itu difasilitasi oleh teknologi berupa Zoom dan kamera di kelas oleh guru. Jadi guru lagi mengajar, ada siswa di kelasnya, dan disorot oleh kamera lagi mengajar, itu siswanya di rumah gitu
menggunakan Zoom. Itu adalah hybrid. Sedangkan kalau blended itu asinkronus, Ustaz. Jadi si guru sudah merekam pembelajarannya sampai selesai, terus di-upload di sistem LMS gitu. Terus siswa terserah deh mau belajar kapan, nggak harus hadir di kelas gitu. Nggak harus hadir di kelas, nggak harus hadir di kelas tatap muka online ya maksudnya. Misalkan ini kan tatap muka online ini yang sinkronus ada Ustaz Sulaiman. Nah itu nggak harus hadir di sini nggak apa-apa. Yang penting siswa sudah mengakses pembelajaran yang sudah direkam itu, kemudian dikonfirmasi oleh tugas. Ya, kalau misalkan bisa mengerjakan tugas, artinya siswa sudah menyimak penjelasan yang sudah direkam itu. Tapi tanpa mendengarkan penjelasan langsung soal bisa enggak, yaitu tergantung dosen, tergantung kebijakan guru. Kadang langsung ke soal, ternyata soalnya nggak bisa dijawab, hasilnya nilainya di bawah KKM. Mau nggak mau kan siswa harus mendengarkan penjelasan dulu, baru kemudian bisa menjawab dengan baik. Itu yang blended. Blended itu campuran antara sinkronus dan asinkronus gitu, Ustaz. Tapi kalau blended itu apa namanya? Bahasa simultan ya, simultan. Jadi nggak ada asinkronusnya, sinkronus juga, tapi yang satu di kelas, satunya lagi di luar kelas. Nah, blendednya ini ada ininya Ustadz Arif. Blendednya ini ada, kalau didalami itu ada blended yang prosentasenya penggunaan IT-nya tinggi gitu, ada blended yang prosentase penggunaan IT-nya rendah, ada yang tinggi sekali. Jadi ada ininya, ada list-listnya. Prinsipnya blended itu juga di samping sinkronus asinkronus ya, juga bisa bisa blended antara pembelajaran tatap muka sinkronus dan blended antara pembelajaran muka asinkronus gitu Ustaz Arif. Ya pada prinsipnya sih yang saya pahami di lapangan, hybrid itu sama-sama sinkron tapi siswanya ada di kelas dan di rumah. Kalau blended itu tidak terikat waktu dan maksudnya campuran antara sinkronus dan asinkronus. Bisa dikerjakan kapanpun, tapi satu waktu bisa sinkronus gitu Ustaz. Tayyib, terima kasih Ustaz Hambali. Bagaimana Ustaz Arif? Ataupun ada tanggapan lain dari teman-teman? Jazakallah khair, syukran. Ada istilah tazamun ghairu tazamun. Kayaknya kalau yang disebutkan sama Ustaz Hambali tadi mirip-mirip dengan apa tadi yang dulu at-ta'lim al-iftiradi, at-tazamun, dan yang satu lagi ghairu tazamun. Jadi bebas gitu, mau kapan aja, nggak ada kaitannya dengan waktu. Ya, betul. Itu kalian. Ya. Dekat-dekat. Jadi tazamun ghairu tazamun. Tazamun ghairu tazamun itu bahasa ilmiahnya sinkronus asinkronus Ustaz. Ya, kan yang tadi itu. Ya, sahih. Kalau yang tazamun dicampur dengan ghairu tazamun jadilah blended. Tapi kalau sama-sama tazamun tapi siswanya di kelas dan di rumah itu hybrid Ustaz. Nah, Ustaz, barakallahu Ustaz. Baik, Ustaz. Mungkin ada tanggapan lain dari teman-teman, rekan-rekan. Kalau tidak ada, Mumtaz. Ijabah, kita Mumtaz. Oh, syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Kita tutup, bukan kita tutup, kita lanjutkan ke sesi pencerahan dari Ustaz Sutaman. Pencerahan apa? Pencerahan apa? Bentar, nyari tempat itu dulu.
Lagi mendung. Arjukum al-qidoah, Ustaz. Enggak gitunya. Innal iddata zakatun. Wa nisabuha iddatu nafsi. Wa man la nisaba la zakatalah. Wa man laisa lahu nurun kaifa yuniru wa kaifa yuqimu wa lahu a'waj. Wa ana lam atahawwal ila nasab. Nah, belum sampai kepada satu nasab, satu nisab berarti kan ya enggak wajib zakat itu tadi. Gimana Ustadz Hadi Solikin? Kan gitu. Kan ada kewajiban bayar zakat kalau tidak sampai satu nisab. Wa ana lam atahawwal. Saya belum melampaui itu Gimana? Apalagi tadi itu. Wa kaifa yuqimu wa lahu a'waj. Ya enggak mungkin lah. Ngasih bisa meluruskan diri gua aja masih bengkok. Wa man laisa lahu nurun kaifa yunir. Serahkan ke Ustadz Hadi Solikin itu, sesepuh kita. Ustadz Hadi, turun minta pencerahan terus. Mutawadi'in ya Ustaz. Ya, Ustadz Hadi mutawadi'in, Ustadz Hadi. Ustadz Hadi ada mutawadi'in, insyaallah. Sebuah judul yang dibahas tadi menarik sebetulnya. Artinya desain kurikulum. Satu yang belum dicantumkan di situ adalah sebuah pendekatan. Dalam kurikulum itu pasti ada pendekatannya. Mendesain kurikulum itu berdasarkan pendekatan apa? Pendekatan positivisme atau strukturalisme. Pendekatan strukturalisme itu sebuah pendekatan yang mengedepankan isi dari subjek mata kuliah atau isi mata kuliah. Ada yang menggunakan pendekatan behaviorisme. Titik tekannya adalah bagaimana memberikan sebuah pembiasaan kepada siswa. Dan ini akan membuat frame dalam sebuah kurikulum itu, desain kurikulum. Kalau kita lihat strukturalisme itu biasanya dikembangkan di pesantren. Materi lebih banyak. Urutannya sesuai dengan materi pelajaran. Misalkan nahwu yang mulai dari isim, fi'il, huruf terus. Nah, fikih yang mulai apa dan sebagainya. Kalau behaviorisme tidak. Behaviorisme itu mencoba untuk memberikan sebuah pengalaman yang banyak. Biasanya diadopsi oleh sekolah yang ada ma'hadnya atau ma'had modern. Gontor misalnya itu menggunakan pendekatan behaviorisme. Materinya nanti aja. Yang penting dikasih pengalaman yang banyak. Hingga ini yang penting. Jadi bisanya karena behaviorisme. Ada pendekatan yang konstruktivisme. Mencoba meramu atau merekonstruksi apa yang ada, apa yang bisa, apa yang dilihat, apa yang dirasa, apa yang diraba menjadi sebuah konstruksi keilmuan disesuaikan dengan mata pelajaran. Seperti pelajaran bahasa Arab. Nah, kalau desain pembelajaran menggunakan pendekatan konstruktivisme, maka harus bisa memasukkan apa yang dirasa oleh mahasiswa. Baik dari kata itu sudah pernah dipunyai oleh mahasiswa. Judul atau bahan atau materi secara utuh, misalnya judul-judul judul yang sudah ada di benaknya mereka. Karena kita akan mengkonstruksi sesuai dengan apa yang dia punya kepada bahasa Arab. Maka pembelajaran yang ada atau desain pembelajaran di Timur Tengah tidak sama dengan di Barat. Karena yang dipunyai oleh mahasiswa Barat dan mahasiswa Timur Tengah berbeda. Demikian juga di Indonesia. Nah, sakofanya berbeda, iktisab lughahnya berbeda, model diftongnya berbeda, dan sebagainya. Nah, ini akan terlihat nanti.
Nah, pada desain pembelajaran yang ada di perbankan syariah itu menggunakan pendekatan apa? Itu aja yang terpenting. Kalau menggunakan pendekatan konstruktivisme, maka harus banyak mufradat-mufradat yang ada di perbankan syariah. Atau mungkin judulnya itu judul yang ada di yang sudah sering didengar, sering dibahas oleh mereka-mereka itu. Oleh mereka-mereka itu yang pertama. Yang kedua, pada tujuan desain pembelajaran itu tadi di awal disampaikan oleh Mas Hambali, ada memahami unsur-unsur kebahasaan dan kemahiran berbahasa. Kalau tidak salah gitu tadi. Ya. Nah, kita coba akan lihat. Kalau dilihat dari berapa jamnya, itu sangat sedikit. Berapa jam itu Mas Hambali? 2 jam. 2 jam dalam 1 minggu. Artinya 2 SKS. 2 SKS atau 2 JS? 2 SKS. Nah, 2 SKS berarti satu pertemuan dalam 1 minggu. Berarti belajar bahasa Arab hanya 16 kali pertemuan. Ya kan? 16 kali pertemuan dipotong ujian awal, ujian pertengahan 1, ujian akhir 1, berarti tinggal 14. Terus dipotong nggak masuknya dosen, itu 11 misalnya. Ada kondangan apa, ceramah misalnya. Artinya 16 kali maksimal memungkinkan nggak untuk meraih 2 kompetensi besar itu. Ini yang ditanyakan dari tadi yang pertama tadi itu, yang Bu Lilis tadi itu. Mampukah dengan 2 SKS itu meraih 2 kompetensi besar? Dalam logika kurikulum tidak mungkin. Logika strukturalis bahasa juga tidak mungkin. Karena dalam unsur-unsur kebahasaan itu banyak macamnya. Serta kemahiran pun juga banyak macamnya. Jika sampai kepada Kitabatul Arab fi majali al-bank al-islami, wah hebat itu. Itu bisa Ustazah Lilis bisa kuliah di situ itu. Nanti masuk di jurusan perbankan yang akhirnya bisa nulis tentang perbankan dengan bahasa Arab. Wah, top itu. Bisa nggak kira Ustaz Nurul itu? Belajar dengan 16 kali pertemuan atau 14 kali pertemuan bisa menulis kitabah bahasa menggunakan bahasa Arab tentang perbankan syariah. Ini harus dicoba dilihat dalam konteks mendesain kurikulum. Satu pendekatan, yang kedua itu kompetensinya apa atau capaian utamanya apa. Capaian utamanya tadi kan 2, unsur bahasa dan kemahiran berbahasa. Saran yang lebih pas sebetulnya kita lihat kalau di perguruan kita ini kan harus simultan dengan sebuah waktu yang diberikan oleh fakultas untuk mendesain sebuah kurikulum. Bukan kurikulum dulu terus disesuaikan, bukan kurikulum dulu baru jamnya menyesuaikan, kan tidak. Karena di dalam kurikulum yang ada di perguruan tinggi atau di jurusan itu jumlah SKS yang dilihat. Oh, ini belum ada kurikulum ini, tapi SKS-nya sudah muncul. Di kurikulum bahasa di PBA misalnya ini harus S1 ini harus menempuh berapa SKS, gitu aja. Kurikulum belum ada sudah menempuh SKS. Misalkan di S3 harus bisa menempuh 50 SKS misalnya. 50 SKS dibagi menjadi 3 semester. Nah, 1 semester, 2 semester, 3 semester ini disesuaikan dengan karakter mata kuliah. Mana yang semester 1, mana semester 2, mana semester 3. Hingga muncullah mata kuliah dan SKS. Belum ada kurikulum. Maka yang muncul dulu adalah SKS. Kita sinergikan. Kecuali kalau mau bikin pesantren murni. Saya mau bikin pesantren yang saya bikin kurikulumnya dulu. Baru waktunya terserah. Enggak gitu kalau di kurikulum resmi. Kalau Ustadz Hambali itu bagaimana? Melihat SKS-nya dulu atau membuat kurikulum dulu? SKS-nya dulu, Ustaz. Iya, berarti kan harus menyesuaikan. Dengan 16 kali pertemuan itu yang ingin dicapai apa dalam pembelajaran bahasa Arab? Kalau tadi misalkan bisa membaca, bisa mengkritisi misalkan, atau bisa mengambil mengerti saja,
Atau bisa ngomong. Di Ya, saya gimana? ini Ustaz, mampu demonstrasi, maksudnya demonstrasi itu adalah komunikasi lisan dan bisa menangkap informasi lawan bicaranya, bisa melakukan demonstrasi bahasa Arab dasar dalam kehidupan sehari-hari itu Ustaz. Pertama itu, dan mampu memahami. Memahami ini adalah teks saja, bahasa Arab dalam konteks muamalah. Itu Ustaz, dua. Oke, berarti dua. Jadi kalam sama kiroah. Tapi kiroahnya ini masih kiroah yang tingkat rendah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, bagus. Kiroahnya memahami aja. Iya, Ustaz. Jangan sampai mengambil kesimpulan itu sudah setelah memahami. Belum tentu juga paham. Itu. Jadi kiroahnya itu kiroatul faham. Jadi orang paham itu kadang belum tentu benar membacanya. Coba Ustaz Lilis. Sekarang baca kitab Ustaz Lilis. Baca kitab itu satu paragraf itu kira-kira lebih cepat memahami atau benar dan salah dalam konteks bacaannya. Kalau benar salah konteks bacaan kan prosesnya harus lama Ustaz, karena harus menguasai mufrodat, kemudian kaidah bahasa Arab. Jadi lebih cepat memahami kayaknya. Ya, Tapi semuanya kan kayak juga gitu. Iya, tapi itu berkelindang. Tapi paham dulu itu yang lebih kita tangkap itu misalkan kita baca 1-2 kalimat gitu ya. Itu oh saya paham ini. Tapi membacanya kadang nggak benar juga. Membacanya nggak benar juga. Kadang kita membaca sendiri itu setelah ini kok bacanya gimana ya? Tapi maksudnya ini kayak gini nih. Tak lihat di kamus kayak gini. Tapi membacanya belum tentu benar. Iya Ustaz, jadi skimming Ustaz. Tapi kalau Ya. pakai Arabnya itu suka salah. Ya makanya ini memahami saja. Jadi memang itu tingkatan yang nggak apa-apa kalau itu. Jadi kalam sama kiroah. Tidak sampai ke kitabah kalau ini. Maka disebutkan saja tujuan utamanya adalah kemahiran, tidak ada unsur anunya. Kalau hanya 14 KS itu tidak ada unsur kebahasaannya, jangan. Jadi masukkan sistematika grammar atau kita atarokibnya kepada kalam sama kiroah. Jadi tidak bunyi qawaid, nahwiyah, qawaid, sorfiyah tidak bunyi. Semua masuk kepada kalam dan kiroah. Jadi tujuan utamanya adalah ya kalam sama kiroah. Tidak usah sampai kitabah. Kitabahnya bahasa Indonesia saja. Nanti kalau dipahami oleh Ustadz Arif tadi itu, nanti jadinya, waduh ini bisa nulis bahasa Arab benar di kitabah Anda. Ini kitabahnya bahasa Indonesia. Cuman hasil pemahaman dari bahasa Arab yang dibelajarkan selama 14 kali pertemuan. Nah, maka lebih pas pendekatan apa yang digunakan. Itu harus muncul di awal itu. Hingga saya membaca itu, oh ini pendekatan ini pasti nanti arahnya ke sini. Kalau pendekatan kurikulumnya konstruktivisme, maka nanti silabusnya seperti ini, ngajarnya seperti ini, evaluasinya seperti ini kan gitu. Oh kalau pendekatannya itu positivisme, maka nanti silabusnya kayak gini, pembelajaran seperti ini, nagihnya atau evaluasinya seperti ini. Itu kan semua simultan. Seperti dulu yang disampaikan di kurikulum-kurikulum di Indonesia, ketika pendekatan strukturalis atau positivisme itu, ya model ngajarnya seperti itu, kejar paket, kejar materi, ujiannya juga seperti itu, akhirnya tagihannya itu mulai awal sampai akhirnya seperti itu, karena pendekatannya itu. Maka tidak bisa disalahkan, oh kurikulum yang dulu itu nggak benar, memang pendekatannya lain. Pendekatannya lain, kurikulum 2004 nggak bagus itu loh, pendekatannya lain. Sekarang kan beda pendekatan. Kurikulum sekarang belum tentu lebih bagus dibanding kurikulum kemarin. Enggak bisa dalam sebuah desain kurikulum. Sesuai dengan tujuan dan situasi yang ada di sekelilingnya ketika membuat dan menerapkan kurikulum. Maka kurikulum terus berkembang dan berubah-ubah. Jangan-jangan ini masuk lagi atau kembali lagi setelah pusing dengan berbagai pendekatan, masuk di pendekatan strukturis lagi. Anak kita atau cucu kita model hafalan lagi. Suruh ngafalkan. Kalau dulu saya itu kurikulum misalkan sejarah itu guru ngafalkan nama-nama menteri, nama-nama siapa yang tua ini? Ya Pak Hadi. Pak Hadi pernah Menteri Agama, Menteri Munawir Sazali, Menteri ini. Wah, hafal dulu kabinet itu. Suruh ngapalin memang, suruh ngapalin. Termasuk mufradat juga ya bahasa Arab suruh ngapalin semua. Sampai dibuatkan roksun, kepala, ainun, mata, udunun, telinga. Wah, pokoknya suruh ngapalin. Ujiannya ya hafalan, yang tujuannya dan pendekatannya itu.
Sekarang tidak. Nanti jangan-jangan kembali lagi ke situ. Nah, itu kurikulum itu seperti itu. Maka tidak ada mana yang paling benar kurikulum. Enggak. Lihat tujuannya apa, situasinya, dan bagaimana, itulah yang menyebabkan kurikulum itu tidak yang paling benar, tapi yang sesuai. Yang paling sesuai di zamannya itulah yang paling bagus. Yang paling sesuai. Dalam konteks mekanisme, dalam konteks evaluasi, dan sebagainya. Mungkin kalau dulu zaman saya tidak seperti itu, nggak ada internet, nggak ada laptop, nggak ada komputer, nggak ada. Kalau nggak hafalan terus nanti di mana? Nah, diselikin, nyari di mana dulu? Kalau tidak hafalan terus nyari di mana? Nyari di HP. Kamus masih jarang waktu itu. Akhirnya ya hafalan itu, semakin banyak hafalannya semakin bagus. Karena ya gimana, Google Translate nggak ada, terus kamus internet online nggak ada. Ya sudah, hafalan itu yang paling top di zamannya. Kalau sekarang kan tidak hafal mufradat tidak apa-apa, sehari-hari bawa kamus, ribuan kamus yang ada di HP itu. Mau tanya apa saja, kamus Arab, Inggris, Indonesia, segala macam ada di situ. Maka nggak mau pendekatan hafalan itu sekarang. Misalkan itu. Yang kedua, blended dan hybrid itu sebetulnya pola saja. Ada yang menyamakan, ada yang membedakan, tapi polanya berbeda. Kalau blended itu cenderung memang face to face dan online. Menggabungkan dua itu saja dalam konteks mekanisme pembelajaran. Kalau ini yang perbedaan yang paling menonjol. Kalau hybrid itu menggabungkan dua pendekatan atau lebih. Dua pendekatan pembelajaran atau lebih. Jadi pendekatannya yang digabung. Ada pendekatannya misalkan bisa blended, tapi bisa ditambah. Tidak online, makan media, dan sebagainya. Pokoknya beberapa pendekatan dijadikan satu, itu namanya hybrid. Nah, kemarin itu lebih banyak menggunakan hybrid karena memang tidak tersedianya atau kurang siapnya model yang dianggap blended itu, yang face to face dan ada online-nya dan sebagainya. Itu perbedaan yang paling menonjol. Bisa dibaca ulang yang secara detail, tapi yang paling menonjol itu beberapa pendekatan dijadikan satu itu pada hybrid. Ya. Terima kasih, itu tambahan dari saya. Sudah bagus, makalahnya sudah bagus. Syukron. Afwan. Nampaknya sih konstruktivisme ya Ustadz ya, setelah saya amati. Ya, itu konstruktivisme itu lebih bagus. Karena konstruktivisme itu akan melahirkan nanti al-arabiyah di agrodin khosoh. Itu kan konstruktivisme. Menggiring apa yang kira-kira environment yang ada, situasi yang ada di situ dijadikan sebuah bahan pembelajaran bahasa Arab hingga lebih cepat anak-anak atau mahasiswa menangkap itu. Agrodin khosoh itu pendekatannya konstruktivisme. Ya memang kalau tidak konstruktif, kalau situ berat. Wong BAB di lokasinya hanya itu. Terus strukturalisme tidak mungkin karena dia diperbankan, bahasa Arab itu kan minor. Hanya 14 SKS. Ya. Sampun. Ya Ustaz, syukran jazilan Ustaz. Oke. Ustaz, syukran Ustaz. Afwan, insyaallah. Ini kita tutup nggak Ustaz? Oke, monggo, ini pertemuan terakhir ya. Oh, tapi ada satu yang belum presentasi Ustaz. Ya berarti besok Ustaz Muzamil itu. Senin. Ya, semoga sehat ya. Jangan lama-lama, ini sudah mulai ngurus itunya, nengok-nengok di si performa, di pasca, di web pasca terkait sama kualifikasi. Oh, biar cepat selesai. Di akhir perjalanan antum semester 2 ini sudah mulai muncul apa dan bagaimana disiapkan. Aja suwe-suwe. Ustadz ini sudah ingin menguji kualifikasi di semester 3 ini. Kembali
terus ada Lilis, Nurul Huda, Ustadz Hadi, Ustadz Arif, Ustadz Agung, Ustadz Mulyadi, Ustadz Zainullah, itu sudah satu kelompok aja, gitu. Kalau bisa bersama-sama akan lebih cepat. Jadi jadwalnya bersama-sama itu lebih bagus, apalagi sekarang sudah offline. Ya, nanti ujiannya juga offline, jadi kalau sama-sama itu akan lebih bagus. Jadi misalkan satu kelas itu satu periode, itu akan lebih cepat. Sinau ini besok bareng, mungkin di Malang misalkan ngepost 2 hari misalkan, atau 3 hari di Malang, terus ujian tertulis, baru langsung lesan, baru itu pulang lagi. Kalau lama nanti lupa lagi nanti. 3 hari itu aja, sekarang nyusun, dimasukkan 3 hari bersama-sama belajar dan sebagainya. Kita belajar dan diskusi terkait sama kualifikasi. Di kampus saya siapkan ruangan untuk bisa diskusi bareng-bareng. Setelah itu ujian bareng. Udah aman gitu, lebih cepat. Bagus. Afwan Ustadz, itu perkiraan bulan apa Ustadz untuk ujian kualifikasi nggih? Bukan perkiraan dari saya, perkiraan dari situ. Perkiraan dari situ. Begitu memasukkan draft kualifikasinya, ya langsung kita jadwal. Paling 2 minggu jadwalnya baru muncul, atau 3 minggu dari jadwal itu. Jadi tidak mungkin kalau satu persatu, satu kelompok itu. Kalau lihat di kalender akademik nih Ustadz Afwan, perkuliahan mulai 31 Agustus itu Ustadz. Berarti mulai dari 31 Agustus itu kita sudah bisa input untuk kualifikasi. Iya, sudah bisa. Kalau satu kelas misalkan satu kali sehari, misalkan tanggal 1 September misalnya, semua sudah ngisi. Semua sudah ngisi, sudah daftar kualifikasi, maka 2 minggu berikutnya sudah, kalau memungkinkan sudah ada jadwal. 2 minggu ada jadwal, terus pelaksanaannya seminggu lagi. Itu berarti sudah 3 minggu dari pendaftaran, ya sudah bisa mengkondisikan penguji, karena pengujinya 3 masing-masing 1 orang. Oh, 3 Ustaz. Ya, penguji kualifikasi itu 3 masing-masing 1 orang. Masya Allah. Seperti sidang disertasi ya? Iya, kalau apa namanya, proposal 4 orang pengujinya. Kalau seminar hasil 4 orang, tertutup 7 orang, 7 penguji, terbuka juga 7 penguji. 3, ya udah disiapin aja, jangan takut, sudah 3 itu santai aja. Kalau sudah waktunya 3 itu dikasih 2, nanti sama protes, kok 2? Waktunya 3 kok 2? Karena tadi kan gitu. Kalau waktunya 2 dikasih 1, protes. Bukan terima kasih, saya ini harus 2, kenapa dikasih 1? Ini besok waktunya semester 3 itu harus 3 penguji. Ada penguji kebahasaan, ada penguji keislaman, ada penguji metodologi yang masuk pada proposal. Keislaman itu pemikiran pendidikan Islam misalnya itu. Yang mata kuliah pemikiran itu loh, kan ada 2 mata kuliah. Yang kebahasaan itu ada filsafat. Di situ ada PPA dasar, ada PPA akhir, ada PPA perguruan tinggi. Nah, itu dari situ diramu menjadi sebuah soal. Hanya 4 soal, 5 soal. Berarti harus mengerjakan 15 soal. 5 soal untuk kebahasaan, 5 soal untuk pemikiran pendidikan Islam, 5 soal untuk metodologi yang masuk di proposal. Sudah, cuma 15. Itu tesnya tertulis, itu mulai pagi sampai sore selesai. Oh, tertulis nggak Ustaz? Ya, gimana tes tulis kok nggak tertulis? Ya tes tulis dijaga di situ. Ya kayak anak SD ya. Tes tulis nanti mulai pagi sampai sore biasanya mengerjakannya. Dikasihkan soal pertama berapa jam. Nanti soal kedua berapa jam melaksanakan. Soal ketiga berapa jam. Ya udahlah mulai pagi sampai sore soal selesai. Nah, itu kalau rumahnya jauh, besok misalkan jadwalnya
lesan malah bagus, nggak lama-lama. Besoknya langsung lesan. Top. Biasanya itu kan nggak bisa besoknya langsung lesan karena kan pengujinya nggak ikut nungguin ujian. Mudah-mudahan Ustaz lulus nanti. Oh iya, lalu lulusnya pasti lulus. Pasti lulus. Cuman jangan lama-lama gitu maksudnya. Alhamdulillah pasti lulus. Makin lama pasti lulus. Gimana? Berani menerima, berani mengeluarkan. Kan gitu toh. Berani menerima, berani menemani, dan berani untuk mengeluarkan. Kalau sudah menerima, berpantang untuk menolak. Kan gitu. Janganlah. Pasti lulus. Ustaz. Baik, syukran. Ustaz. Syukran, Ustaz. Draft kualifikasinya itu kayak apa gitu Ustaz? Karena saya juga belum. Ya, itu harus ke perpus itu. Berarti tak bisa lah dijelaskan tanpa ada kopinya. Ini penjelasan draft kualifikasi itu harus ada kopinya kan Ustaz Arif. Gimana Ustaz Arif? Ada kopi. Ya, kan gitu. Di perpus itu banyak lebih bisa. Jadi kalau sekarang itu mendapatkan informasi itu akan susah untuk bisa diterima sebelum melihat-lihat kualifikasi, lihat judul, lihat apa dan sehingga nanti ada konstruksi dari diri Anda terkait sama itu. Baru ditanyakan, kalau saya seperti ini gimana Ustaz? Nah itu. Kalau saya ngambil ini gimana? Itu mulai konsultasi draft kualifikasi. Kalau sekarang dikasih pengertian ya khoyali namanya. Ustaz Arif ngerti khoyali ya? Apa itu khoyali? Apa itu? Angan-angan jadi gimana gitu. Itu baru nanti kalau sudah lihat, sudah itu baru. Kalau saya seperti ini gimana Ustaz? Itu baru. Kalau nggak gitu lama nanti. Lama. Ya. Oke, syukron. Coba di-download. Ya, di-download, dicari-cari beberapa draft kualifikasi. Tanya ke kakak kelasnya itu pastilah bisa. Gimana sih pertanyaannya? Apa sih kira-kira? Nah itu, biasanya gitu biasanya. Masa Ustadz yang jelasin kan pengujinya Ustadz, nanti kan bocorin namanya itu. Tanya ke kakak-kakaknya itu, gimana sih kualifikasi itu, dan sebagainya. Nah, gitu. Ya, syukron. Ya. Ditutup nggak Ustadz nih Ustadz? Ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk Ustadz kita, Ustadz Sutaman, Ustadz Dr. Sutaman Irfani yang telah memberikan penjelasan tentang terkait materi kita pada siang hari ini menjelang sore serta kisi-kisi untuk ujian kualifikasi. Kemudian kami ucapkan terima kasih untuk Ustadz Hambali yang telah mempresentasikan materinya pada siang hari ini serta rekan-rekan yang telah menghadiri perkuliahan pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian terima kasih untuk Ustadz Dr. Sutaman. Kami tutup dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Terima kasih. Afwan. Anak tadir. Berarti minggu ini nggih Ustaz untuk perkuliahan nggih? Nggih, minggu ini seharusnya kan ini minggu terakhir tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa minggu ini nggih. Nggih, makasih saya keluar dulu nggih. Nggih, Ustaz. Alhamdulillah luar biasa Ustaz Hambali, mantap. Alhamdulillah, terima kasih. Tim kurikulum. Pasti lulus. Nah, itu kuncinya siang hari ini. Berani menerima, berani mengeluarkan. Berani mengeluarkan. Alhamdulillah udah kita ini Ustazah sudah
terang lah, pasti lulus, yang penting ujian kan gitu. Ujian itu ada satu lagi ujian apa Ustaz?